Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, kita bersyukur kita kembali di dalam doa pagi GBI Bethel. Kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita ada semua berkat kemurahan Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita akan buka hati kita untuk kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita akan satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas setiap penyertaan-Mu. Kami ada semua karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tiba saatnya kami ingin memberikan pujian, penyembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Mari ucapkan terima kasih Tuhan. Terus bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia, Kau layak kami sembah Tuhan. Hanya Kau Yesus, Kau satu-satunya Allah yang kami andalkan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bangga punya Bapa seperti-Mu, punya Allah yang setia. Kau Bapa yang baik Tuhan, Kaulah pengharapan hidup kami. Kaulah satu-satunya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur, mari ucapkan syukur. Dengan apa kan kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan, selain kami memuji-Mu Yesus dengan segenap hati kami Bapa. Kami buka hati kami rindu menyembah-Mu Yesus. Kau layak kami sanjung, Kau layak kami puja Tuhan. Tiada Allah yang lain, semuanya tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terus lawat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Satu kerinduan kami Tuhan Yesus, kami selalu ada di dalam hadirat-Mu yang memberikan kekuatan, pengharapan, pemulihan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bertahtalah Tuhan atas setiap pujian kami. Hanya Engkau yang disenangkan. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Amin.
jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Amin Tuhan. Terus pegang tangan kami Tuhan Yesus. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam tata-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Kami
Tak pernah Kau tinggalkan kami. Hanya Kau Yesus yang kami agungkan Tuhan. Hanya Kau Bapa. Kami perlu Engkau, Kaulah pengharapan hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Amin Tuhan. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku Yesus, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus pegang tangan kami Tuhan. Jangan pernah Kau lepaskan, karena kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah sukacita Tuhan selalu mengalir dalam hati kita. Kita diberkati melalui pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan saya yakin kita juga siap untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Bagaimana Jika Keluarga Belum Percaya Yesus. Mari kita melihat Yohanes pasal yang ke-7 ayat 1-5 yang berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya pondok orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri tidak percaya kepadanya. Nah saudara, Alkitab mencatat bahwa sesudah Yesus menyampaikan khotbah yang keras, maka banyak orang-orang meninggalkan dia. Tentu secara manusia dia sedih, tapi dia tetap melayani di Galilea. Saudara, engkau bisa kecewa karena dalam pelayanan ada orang yang tidak terima, bahkan kemudian mungkin membenci saudara, mengata-ngatai saudara, tapi teladani Yesus. Dia tidak pernah mundur dari pelayanan. Dia tetap melayani dengan setia. Oh, ini luar biasa. Yesus melayani di Galilea, satu daerah yang kecil, tidak terkenal, dan pada masa itu dianggap hina. Beda dengan Yerusalem yang ada di Yudea. Yerusalem adalah kota besar, tempat di mana ada bait suci Allah, bait Allah yang megah didirikan, dan itu adalah pusat agama Yahudi. Saudara, tetapi walaupun pada masa itu Yesus melayani di Galilea, tempat yang lebih kecil, lebih hina, dia melayani dengan setia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tidak semua saudara terpanggil untuk melayani di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya.
Tapi kalaupun engkau berada di desa-desa, kota-kota kecil, tetap layani Tuhan dengan setia. Karena Tuhan melihat hatimu dan bertanggung jawablah terhadap apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Sehingga apa yang kau lakukan benar-benar berbuah, berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Yesus melayani orang-orang sederhana di Galilea. Nah saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa orang Yahudi di Yudea ingin membunuh Yesus. Betapa miris ya, mereka beragama tapi hatinya penuh dengan dendam, hatinya jahat, ingin membunuh Yesus. Yang melakukan ini bukan gerombolan preman, saudara. Yang mau melakukannya adalah orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang beragama. Karena itu jangan hanya memperhatikan jubah luar, tapi sikap hati di dalam. Yesus pernah mengecam ahli Taurat dengan berkata, kamu seperti kuburan. Luarnya dicat putih tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Saudara, kadang-kadang kita juga harus periksa diri. Kalau kita benci sama orang, jengkel sama orang, iri sama orang, ada keinginan untuk membunuh karakter orang itu di hadapan yang lain dengan perkataan kita, dengan fitnahan kita. Bukankah sebetulnya kita sudah sama seperti orang yang berniat membunuh Yesus? Oh, biar kita minta disucikan. Sehingga segala perkara yang jahat itu dicabut dari hati kita. Dan kita menjadi orang yang memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa Yesus tidak mau ke Yudea. Yesus sepertinya menghindar. Kenapa? Karena saatnya belum tiba untuk dia mati. Iman juga menyangkut hikmat, saudara. Jangan kita bilang, pokoknya beriman, Tuhan akan pelihara. Tapi Tuhan memberikan wisdom kepada kita. Kalau belum saatnya mati, maka hindarilah konflik-konflik secara terbuka dengan orang-orang Yahudi yang ingin memenjarakan atau bahkan ingin membunuhnya. Tetapi ketika Yesus di kemudian hari sadar waktunya sudah tiba, dia sendiri pergi ke Yerusalem untuk mati di sana. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan itu selalu bekerja tepat pada waktunya. Kita nggak usah mendikte Tuhan tentang kapan Tuhan harus melakukan ini dan itu. Biarkan Dia yang berdaulat mengerjakan sesuatu sesuai dengan waktunya. Nah, waktu itu adalah menjelang hari raya Pondok Daun atau Tabernakel. Dalam bahasa Ibrani Sukkot. Ini adalah hari raya syukur atas panen yang dirayakan 7 hari oleh orang-orang Yahudi antara bulan September atau Oktober. Mereka mendirikan pondok-pondok dari ranting palem dan juga dedaunan. Ini mengingatkan orang Israel bahwa mereka pernah menjadi pengembara di padang gurun. Nah, bagi kita, orang Kristen, hari raya Pondok Daun itu sebetulnya mengingatkan kita bahwa kita ini tinggal di dunia sementara, seperti tinggal di pondok-pondok yang tidak permanen begitu. Karena kalau Yesus datang, kita akan tinggal di Yerusalem baru yang abadi. Kerajaan sorga, itulah rumah yang abadi buat kita. Sementara kita di dunia, kita sadar bahwa kita ini hanya sementara. Makanya jangan terlalu terikat dengan hal yang sifatnya duniawi. Karena kerajaan kita bukan di sini. Kerajaan kita adalah di sorga. Nah saudara-saudara, jadi menjelang hari raya Pondok Daun, saudara-saudaranya mendorong Yesus pergi ke Yudea untuk membuat mujizat di sana. Ayo kalau kamu memang hebat, benar dari Tuhan, bikin dong mujizat supaya orang melihat kamu, percaya kepadamu. Sebetulnya saudara-saudaranya ngomong gitu itu kenapa? Ngeledek saudara. Karena Alkitab bilang mereka juga tidak percaya kepada Yesus. Saudara Yesus yang dimaksudkan di sini adalah anak Yusuf dan Maria. Karena kan Maria mengandung bukan dari Yusuf tapi dari Roh Kudus melahirkan anaknya Yesus. Yusuf dan Maria tidak pernah bersetubuh sampai Yesus dilahirkan. Tapi setelah itu sebagai suami istri tentu mereka bersetubuh dan melahirkan beberapa anak. Misalnya Matius 13 ayat 55 mencatat nama anak Yusuf dan Maria adalah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Ditambah beberapa orang saudara perempuan Yesus yang namanya tidak disebutkan di Alkitab. Nah, mereka ini adalah saudara-saudara Yesus. Dan menurut Markus 3 ayat 21, keluarga Yesus itu bukan hanya tidak percaya tapi menganggap Yesus tidak waras. Ini saudara-saudaranya, saudara. Bayangkan, tinggal bersama Yesus, merupakan adik-adik Yesus secara jasmani tapi gak percaya kepada Yesus.
Berarti lingkungan yang baik belum tentu menjadikan saudara sebagai orang yang baik. Kalau saudara pergi ke restoran Itali, saudara nggak jadi orang Itali. Kalau saudara pergi ke restoran Chinese food, engkau tidak menjadi orang Cina, saudara. Kalau engkau tinggal di gereja pun, engkau belum tentu jadi orang Kristen yang saleh. Hati ini yang harus dirubah. Saya ingat di Perjanjian Lama ada seorang yang bernama Gehasi, yang tinggal bersama dengan Nabi yang sangat diurapi Tuhan. Dia punya pengurapan double porsi dibandingkan dengan gurunya Elia, namanya Elisa. Tapi ternyata Gehasi itu, saudara, mata duitan. Ketika Naaman disembuhkan dari penyakit kustanya dan dia memberikan persembahan tapi ditolak oleh Elisa. Malah Gehasi yang bilang, udah buat saya saja. Elisa nggak mau, tapi sementara tuanku Naaman pergi, ada tamu dari pegunungan dan mereka perlu apa yang tadi mau diberikan. Naaman bilang, udah ambil aja, dari tadi juga saya tawarin. Padahal Elisa tidak pernah menyuruh Gehasi demikian. Gehasi dusta, bohong. Sampai akhirnya dia kena kutuk Tuhan, kena kusta sampai matinya, saudara sekalian. Nah, dari sini kita lihat lingkungan yang baik belum tentu menjadikan kita pribadi yang baik. Seperti Imam Eli punya 2 orang anak, namanya Hofni dan Pinehas, tinggal di tempat di mana kemah sembayang atau tabut perjanjian itu ditaruh. Malah ada orang yaitu Hana menitipkan anaknya yang masih kecil namanya Samuel untuk dididik oleh Imam Eli. Samuelnya hidup takut akan Tuhan, tapi Hofni dan Pinehas yang tinggal di kemah sembayang, waduh, perbuatannya busuk, saudara. Jadi betapa penting lingkungan itu, tapi bagaimanapun juga lingkungan baik belum tentu menjadikan kita orang baik. Kita harus sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus, baru hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Nah saudara, jadi saudara-saudaranya nggak percaya kepada Yesus. Kalau saudara bilang, pergumulan saya, kok banyak keluarga saya belum percaya Yesus. Yesus juga sama loh saudara. Saudara-saudaranya nggak percaya kepada dia. Jadi rupanya pelayanan yang paling berat adalah pelayanan di keluarga kita. Kita bisa mengkhotbahin, menginjili orang lain, tapi apakah keluarga kita juga percaya kepada Yesus? Tapi ini yang kita harus lakukan. Kita harus bertekun, memberitakan kabar baik, menunjukkan kesabaran dan sikap baik kepada mereka, menjadi teladan, karena akhirnya mereka akan percaya. Nah, di kemudian hari saudara-saudara Yesus itu bertobat. Dan ketika mereka sudah percaya bahwa Yesus adalah Mesias, mereka tidak menekankan hubungan darah dengan Yesus. Tapi yang mereka tekankan adalah hubungan rohani mereka. Misalnya, ada saudara-saudara Yesus yang laki itu menulis kitab ya. Yakobus misalnya menulis kitab di dalam Perjanjian Baru. Yakobus 1 ayat 1 dikatakan bahwa dia adalah hamba Kristus Yesus. Yudas 1 juga menyebutkan bahwa dia adalah hamba Kristus Yesus, saudara Yakobus. Dia menyebut dirinya saudaranya Yakobus, ini Yudas. Tapi dia tidak menyebut saudaranya Yesus. Dia menyebut saudara Yakobus tapi hambanya Kristus. Jadi hubungannya bukan hubungan darah. Karena memang sebetulnya mereka tidak punya hubungan darah. Hubungannya tidak hubungan manusia. Tapi mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita berdoa supaya anggota keluargamu akhirnya percaya semuanya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan mereka sadar dan memiliki kerinduan rohani. Saudara, kita lihat saudara-saudaranya Yesus menyuruh Yesus membuat mujizat di hadapan dunia. Karena mereka tidak percaya. Karena mereka mengejek Yesus. Penolakan seringkali berasal dari dalam, dari keluarga, dari orang dekat. Tapi tetap setia melakukan bagianmu. Injil mereka sampai semua percaya. Satu demi satu akan diselamatkan. Keluarga kami dulu bukan keluarga Kristen. Semuanya penyembah berhala. Tapi orang pertama dalam keluarga kami yang bertobat adalah ibu dari nenek saya. Dia percaya kepada Yesus karena ada seorang misionaris datang ke Kalimantan Tengah. Keluarganya tidak ada yang suka, keluarganya menolak Yesus. Tapi dia tetap berdoa, satu demi satu akhirnya orang diselamatkan. Ayah saya orang kedua yang bertobat. Lalu kemudian orang-orang lain bertobat. Sampai suaminya dibaptis saudara-saudara. Sekarang ini kira-kira 150 orang anggota keluarga dan juga famili dekat. Semuanya jadi Kristen. Banyak di antara kami yang menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai tempat. Dari keluarga yang tidak kenal Tuhan, satu orang diselamatkan, seisi rumah akhirnya percaya kepada Yesus.
Saya percaya mujizat yang terjadi dalam keluarga Yesus, yang terjadi dalam keluarga saya, juga bisa terjadi dalam keluarga saudara. Siapa yang hari ini rindu keluarganya diselamatkan, taruhlah tanganmu di dada, dan mari berdoa bersama dengan saya. Bapa Sorgawi, kami punya pergumulan karena ada keluarga kami belum sungguh-sungguh bertobat, belum sungguh-sungguh percaya. Ternyata ini juga pergumulan yang Yesus alami karena semula saudara-saudaranya tidak percaya. Tetapi melalui keteladananmu, melalui ketekunanmu menabur benih Injil, akhirnya satu demi satu diselamatkan. Bahkan 2 orang menjadi penulis kitab perjanjian baru. Yakobus juga menjadi penatua jemaat di Yerusalem. Ya Tuhan, kami percaya Engkau sanggup melakukan kepada keluarga kami. Dalam nama Yesus, biar keluarga kami mengenal Yesus, bertobat, diselamatkan semuanya karena kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.